Shalom saudaraku yang terkasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, selamat malam. Salam sejahtera untuk kita semua, dimanapun saudara-saudara berada. Selamat datang kembali di renungan harianku. Malam hari ini kiranya damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua. Dan semoga saudara semua dalam keadaan sehat selalu. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa yang baik dan penuh kasih sayang, Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur Tuhan, oleh karena pertolongan-Mu di sepanjang hari ini. Kami boleh dimampukan Tuhan untuk melewati hari ini, melakukan tugas tanggung jawab kami, mengerjakan segala aktivitas kami. Dengan pertolongan Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Pada saat ini kami kembali akan merenungkan firman-Mu. Berbicaralah pada kami, urapi kami, jamaah hati kami, supaya kami dapat mengerti akan maksud firman-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang terkasih, hari ini kita akan membahas tentang cara bersikap seperti orang Kristen dalam menghadapi masalah hidup. Tuhan menciptakan manusia menurut gambar dan rupa Tuhan untuk suatu tujuan, yaitu Tuhan ingin manusia hidup suci, hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, selalu bahagia untuk memuliakan dan menyembah Tuhan. Tuhan juga memberi setiap orang alasan dan hak pilihan untuk memilih dan memutuskan apa yang ingin dilakukan setiap orang. Namun terkadang setiap orang tidak peka terhadap suara Tuhan, sehingga seringkali salah dalam memutuskan hal-hal dalam hidup yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Meski begitu, Tuhan tetap menyertai setiap orang dan membimbing mereka kembali ke rencana awal Tuhan. Setiap orang memiliki kisah hidup yang berbeda dan hal-hal yang tidak mudah untuk dijalani dapat menggoyahkan keyakinan mereka. Tetapi Tuhan begitu baik. Dia selalu memberi kita kekuatan dan penghiburan melalui firman-Nya, seperti yang tertulis di dalam 2 Tawarik Pasal 15 ayat 7. Tetapi kamu ini, kuatkanlah hatimu, jangan lemah semangatmu, karena ada upah bagi usahamu. Meskipun kita tahu bahwa Tuhan selalu bersama kita di saat senang dan susah, kita manusia sering melupakan hal ini dan tidak peka terhadap suaranya. Sehingga kita orang Kristen harus memiliki sikap yang benar terhadap mereka yang sedang dalam masalah. Simak beberapa sikap di bawah ini. 1. Jangan menyerah. Saat masalah muncul dan terasa sulit untuk diselesaikan, kita seringkali menjadi putus asa. Padahal sikap tersebut kurang tepat, karena dengan sikap putus asa
kita tidak bisa menyelesaikan masalah kita. Itu yang harus kita lakukan untuk tetap semangat dan tetap percaya kepada Tuhan. Seperti kisah 10 penderita kusta yang diutarakan Yesus. Cerita tersebut terkandung dalam Lukas pasal 17 ayat 11 sampai 19. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Lalu ia memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Seorang dari mereka, ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Lalu Yesus berkata, "Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah, selain daripada orang asing ini?" Lalu ia berkata kepada orang itu, "Berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Ketika kita berseru kepada Tuhan untuk memberi kekuatan dalam menghadapi semua pencobaan, percayalah Tuhan Yesus akan memulihkannya. Melalui ayat tersebut, terbukti kuasa Yesus sungguh nyata dalam hidup kita. Maka dari itu, ketika masalah datang jangan takut dan putus asa ya. Siapa yang sering merasa putus asa? 2. Semakin mendekatkan diri dengan Tuhan. Biasanya saat kita menghadapi masalah, kita akan terfokus pada masalah tersebut, sehingga secara tidak sengaja hal itu mulai menjauhkan kita dari Tuhan, dan tidak bisa membuat kita berpikir jernih, yang bahkan bisa berujung pada stres dan depresi. Kita harus memiliki hati seperti Nabi Ayub. Dia menyerahkan hidupnya sepenuhnya kepada Tuhan, dan terlepas dari semua bencana yang mengikuti kehidupan Nabi Ayub, dia tetap percaya pada janji Tuhan untuk selalu membantunya. Maka pada akhirnya, Tuhan menghidupkan kembali dan memberikan berkat kepada Nabi Ayub berkali-kali lipat. 3. Memperkuat iman. Ketika kita memiliki masalah, kita membutuhkan iman. Tanpa iman kita mudah terombang-ambing oleh mujizat Tuhan. Dengan iman, kita bisa percaya dalam hati bahwa Tuhan akan selalu membuka jalan bagi mereka yang dekat dengannya. Karena dengan ridho dan hikmat Tuhan, kita dapat mengambil langkah terbaik untuk menyelesaikan masalah tersebut. Seperti kisah bangsa Israel dalam Alkitab. Orang-orang ini menyeberangi sungai Yordan dan memasuki tanah perjanjian dengan iman.
Berkat iman ini, keajaiban Tuhan terjadi saat itu. Dan sungai Yordan terbelah, sehingga bangsa Israel dapat menyeberanginya. Jadi, sebagai orang Kristen, kita perlu memperkuat iman kita, agar berkat dan mujizat bisa terjadi dalam hidup kita. 4. Senantiasa bersyukur kepada Tuhan. Sesulit apapun masalah yang muncul dalam hidup kita, kita harus selalu menghadapi rasa syukur, karena kita selalu memiliki kekuatan untuk menghadapi apapun masalah hidup. Dan kita tidak menemui masalah yang lebih berat atau lebih sulit dari itu dihadapi oleh orang lain. Pada dasarnya, Tuhan tidak akan menyusahkan manusia di luar batas kemampuan kita, seperti yang tertulis di firman Tuhan pada 1 Korintus pasal 10 ayat 13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melebihi kekuatanmu. Pada saat kamu dicobai, Ia akan memberikan jalan keluar kepadamu, sehingga kamu dapat menanggungnya. Jadi jika saat ini Anda sedang mengalami kesulitan, jangan khawatir. 5. Ingatlah untuk berdoa setiap hari. Doa adalah cara kita berkomunikasi dengan Tuhan. Melalui doa, kita dapat mengungkapkan semua yang kita rasakan. Apalagi saat masalah muncul, biasanya kita menceritakan semua masalah kita kepada orang lain. Tapi sekarang kita bisa mencoba untuk mulai menceritakan semua masalah kita kepada Tuhan melalui doa. Sebagai orang Kristen, kita diajarkan untuk mengungkapkan keinginan kita kepada Tuhan melalui doa firman Tuhan yang diambil dari Filipi pasal 4 ayat 6. Janganlah membuat kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan terima kasih. Jadi ketika sedang mengalami masa-masa sulit, ingatlah untuk selalu mencari Tuhan, karena hanya Dia yang dapat meringankan beban kita melalui berkat dan mujizat-mujizatnya. Cara kelima di atas adalah sikap yang harus dimiliki oleh kita umat Kristiani ketika menghadapi masalah. Manakah dari 5 metode ini yang paling sering Anda gunakan? Jangan lupa untuk memikirkannya dan mengingatkan teman-teman Anda. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah renungan firman Tuhan pada malam hari ini. Semoga menjadi berkat bagi kita semua. Dan untuk menutup renungan pada malam ini, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur atas pertolongan-Mu. Penyertaan-Mu juga atas berkat-Mu. Kami berbahagia dan bersyukur atas kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih buat penyertaan Tuhan di sepanjang hari yang telah kami lewati.
Hingga pada malam hari ini, kami boleh bersyukur lagi di hadapan Tuhan melalui doa dan renungan pada malam hari ini. Terima kasih buat firman-Mu pada hari ini ya Tuhan. Kami mau selalu belajar dan terus belajar tentang firman-Mu. Firman-Mu yang menguatkan dan meneguhkan iman kami. Firman-Mu yang mengubahkan hidup kami. Kami mau melakukan firman-Mu ya Tuhan di sepanjang hidup kami, agar kami tetap kuat berjalan bersama dengan Engkau. Terima kasih ya Tuhan, buat kesempatan hidup yang masih Engkau berikan. Kami mau pakai untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Kiranya Engkau terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami. Biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu ya Tuhan, dan jadilah sesuai kehendak-Mu yang terbaik dalam kehidupan kami ya Tuhan. Hamba berdoa buat saudara-saudaraku yang sudah mendengarkan renungan hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan masalah, kebutuhan ekonomi. Kiranya Engkau jamah sembuhkan dan pulihkan, berkati perekonomian mereka, serta berikan jalan keluar di setiap pergumulan, masalah yang mereka sedang hadapi. Dan ajarlah kami ya Tuhan, untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Pada malam hari ini ya Tuhan, kami akan beristirahat dalam tidur kami. Kiranya Engkau sertai dan lindungi kami di sepanjang malam ini, sehingga kami boleh bangun besok pagi dengan tubuh yang sehat, kuat serta diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah yang menjadi doa dan permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.